Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga ya. Jadi di dalam Minggu Advent yang ketiga, ini temanya biasanya adalah tentang Yohanes Pembaptis, ya. Ini kita membaca merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ada kaitan dengan Yohanes Pembaptis, satu perikop yang seharusnya juga tidak terlalu asing untuk kita. Tapi kita pernah mengkhotbahkan ini dari perspektif Injil Lukas, dan hari ini saya akan mengkhotbahkan dari perspektif Injil Matius, ya, yaitu diambil dari Matius pasal yang ke-11. Kita membaca Matius pasal yang ke-11. Kita membaca 2 sampai 10. Matius 11, 2 sampai 10. Kalau kita bisa juga membaca sampai dengan yang ke-15 ya. Matius 11 ayat 2 dan seterusnya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Itu siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, berkati untuk perenungan pada hari ini. Engkau menenangkan hati dan pikiran kami. Kami sungguh-sungguh mendapat berkat Tuhan. Dan berkati hamba-Mu juga yang akan mengkhotbahkan bagian ini. Roh-Mu yang kudus boleh menaunginya, boleh memberikan urapan, dan kami semua boleh diberkati, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam belas kasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah, ini satu agen Advent ketiga ya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, itu perkataan dari Yohanes Pembaptis, dan kita hari ini mau merenungkan tentang bukan hanya berita dari Yohanes Pembaptis ya, berita Advent yang persiapkan jalan bagi Tuhan, tetapi juga sosok atau tokoh dari Yohanes Pembaptis. Nah, so kalau kita membaca ya, memang ada diferensiasi di situ ya, di antara let's say account Lukas dengan account dari Matius gitu. Masing-masing ada keunikannya gitu. Kita sudah pernah mengkhotbahkan bagian Lukas, saya nggak akan mengulangi bagian ini. Tetapi di dalam account catatan dari Matius ya, saudara akan mendapati bahwa Yohanes Pembaptis ini digambarkan secara ambivalen ya, ambivalen. Ambivalen itu maksudnya ya ada positifnya ya, dan banyak positifnya tentu saja gitu. Tapi juga ada gambaran yang negatif ya saya. Ini especially ya, menurut account Matius ya, ini lebih jelas ya gambaran tentang kenegatifan di sini ya daripada account dari Lukas gitu. Nah, kita akan melihat bagian ini saya, bagian yang dicatat oleh Matius ini ya, gambaran tentang Yohanes Pembaptis ya. By the way, untuk sedikit mengantisipasi gambaran negatifnya itu, misalnya dia itu uncertain ya, dia uncertain, ada certain keraguan-raguan di sini ya, kita bisa mengatakan seperti itu, which mungkin di Lukas nggak terlalu digambarkan seperti Matius, tapi saudara akan mendapatkan gambaran yang indeed ini ada uncertainty ya, di dalam catatan dari Matius. Dan bukan cuma itu, saudara membaca juga di sini ada certain stumbling atau kekecewaan ya. Ini kan Yesus kan mengatakan berbahagialah mereka tidak menjadi kecewa ya.
tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, ini kita tahu Yesus waktu mengatakan kalimat ini dia nggak pernah itu ya, saya nggak pernah salah profiling gitu. So di dalam salah tafsiran dari Injil Matius, R.T. France misalnya dia menafsir bagian ini, indeed Yohanes Pembaptis seperti memang ada certain ketersandungan gitu ya, ada certain kekecewaan. Makanya Yesus kemudian ada certain rebuke ya di dalam bagian ini. Ya ini salah satu ya saya gambaran atau salah dua gambaran negatif dari Yohanes Pembaptis ini ya. Tapi waktu kita baca tentu saja juga ada banyak gambaran positif itu tentang Yohanes Pembaptis. Lagi pula memang waktu kita merenungkan bagian ini ya, kita seperti biasa saudara kalau ini apa mengikuti khotbah di GRI Kelapa Gading, kita selalu mengingatkan ya, waktu kita membahas seorang tokoh itu mesti di dalam kaitan dengan Kristus itu apa gitu ya. Kita nggak tertarik membahas kelebihan apa ini atau kekurangan seorang tokoh Alkitab yang terus kemudian nggak membawa kepada pribadi Yesus Kristus, itu nggak terlalu berguna ya, karena kita bisa salah mengerti nanti gitu. Kalau misalnya kita membahas tentang kelebihan seseorang, lalu terus kemudian nggak ada Kristusnya, kita pikir ini adalah teori peneladanan, kita bisa menjadi seperti mereka, tapi juga nggak perlu ada Kristus gitu. Ya jadilah baik ya seperti mereka, jadilah suci, jadilah kudus seperti mereka. Which akhirnya bukan menjadi khotbah reformatoris, tapi lebih mirip khotbah ini ya, semi pelagian akhirnya. Kita nggak tertarik dengan penggambaran-penggambaran seperti itu ya. Begini to be fair ya, kalau saudara membayangkan saudara hidup di dalam zaman Yesus Kristus ya, memang nggak gampang sih, nggak gampang. Ya, ini anugerah Tuhan ya, orang bisa mengerti dengan benar, tapi nggak gampang mengerti dengan benar. Itu di dalam maraknya pengharapan eskatologis ya, di dalam situasi yang pada saat itu gitu. Orang mengharapkan Mesias yang membebaskan mereka dari ya, penjajahan Romawi. Political Messiah itu lumayan common. Saya nggak mengatakan Yohanes juga jatuh kepada pengharapan seperti ini ya, mungkin nggak terlalu ada dasar yang mengatakan seperti itu gitu. Tetapi ya di tengah-tengah ini ya Pak, janji eskatologi Mesias itu banyak sekali tafsiran. Orang itu yang mengerti berusaha untuk menantikan gambaran Mesias yang akan membebaskan mereka dari kemiskinan, ya kemiskinan secara material, ya, terus kemudian penjajahan politis, ya, terus kemudian akan terjadi kebangunan dinasti Daud, ya seperti juga ada dasar nubuatannya dan seterusnya dan seterusnya. Sedikit sekali yang mengaitkan ini ya Pak, baptisan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sendiri ya, baptism of Holy Spirit ya, baptisan Roh Kudus dan api ya, ia akan datang setelah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api ya. Lalu terus kemudian ini ternyata dikaitkan dengan Pentakosta, dikaitkan dengan komunitas yang diampuni ya, komunitas yang di-renewed, yang diperbaharui menjadi new humanity, yang mencakup Jews and Gentiles, ya, orang Yahudi maupun orang-orang dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah, juga dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Itu sedikit sekali ya, sudah yang mengerti seperti ini. Gitu. Ya ini anugerah Tuhan ya, orang-orang bisa mengerti seperti ini. Yohanes Pembaptis pun ya tidak terkecuali, tidak terkecuali dalam pengertian apa? Orang bisa masuk ke dalam pengenalan yang benar akan siapa itu Yesus Kristus, itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan seorang Yohanes Pembaptis pun yang dikatakan terbesar di antara semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama, dia ini yang terakhir, yang paling dekat dengan Yesus ya. Bahkan seorang seperti dia pun ya, itu juga membutuhkan anugerah untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar, mengenal Mesias itu seperti apa ya. Perlu afirmasi ya, perlu penjelasan, perlu peneguhan, konfirmasi dari Sang Mesias sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ya. Apalagi saudara dan saya, bahaya di dalam agama, itu kekristenan termasuk ya di dalam hal ini, adalah menciptakan konsep kita sendiri tentang Allah. Jadi ini proyeksi dari bawah. Ya. Bahkan kalau di dalam kekristenan, kita juga bisa saja menciptakan ide kita sendiri ya, tentang kerajaan Allah. Ide kita sendiri tentang Yesus Kristus, tentang Mesias. Ya. Seperti orang Israel, ya pada saat itu orang Yahudi pada saat itu mereka bukan nggak percaya Mesias, mereka bukan nggak percaya pengharapan akan datang Mesias, mereka percaya, bahkan mereka memeluk erat ini ya kepercayaan ini. Tapi apa persoalannya? Mereka mengembangkan sendiri ya konsep mereka, imajinasi mereka, proyeksi mereka tentang Mesias itu seperti apa menurut mereka sendiri. So gereja di dalam hal ini ya tidak terkecuali gitu. Kita juga perlu rendah hati ya untuk terus-menerus kritikal ya terhadap
pengenalan yang keliru akan Yesus Kristus, pengenalan yang keliru akan Allah yang terus perlu dikoreksi. Ini namanya semper reformanda ya, saya. Sampai kita kembali sepenuhnya kepada kepenuhan kelimpahan yang ada di dalam kitab suci, yang dinyatakan di dalam kitab suci, di dalam anugerah dan pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi ya, Yohanes Pembaptis pun ya tidak terkecuali di dalam pengenalan ini, dia perlu directify, dia sendiri perlu dikoreksi ya, di-affirm, di-confirm ya oleh Sang Mesias sendiri, sehingga dia bisa mengenal siapa itu Sang Mesias dengan benar. Ya. Jadi kalau saudara melihat di dalam gambaran ini ya, memang nggak ada gambaran apa ini ya, Yohanes Pembaptis seperti kayak salah mengerti apa itu ya, katakanlah rebuke-nya di dalam ayat 11 itu, ayat 6 ya maksud saya. Rebuke di dalam ayat 6 itu menyatakan bahwa ekspektasi Yohanes Pembaptis itu somehow itu salah gitu ya, bersama dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Tidak, bukan dalam itu, tapi sangat mungkin ya dia ini lamban ya di dalam membaca tanda-tanda Mesias ya. Apa yang dilakukan oleh Mesias. Nah, inilah yang ditekankan oleh Yesus Kristus kan ya. Jadi kalau saudara melihat dalam ayat 2, ayat 3 di situ saudara membaca, Yesus menjawabnya kan memang bukan direct di dalam hal ini ya, sama seperti dalam Injil Lukas ya. Yesus di dalam ayat 2, 3, di dalam ayat yang keempat maksud saya, mulai dari ayat keempat, ayat kelima khususnya daftarnya itu dimulai ya. Di sini apa yang kamu dengar dan kamu lihat, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi apa yang di-list di sini ya? Yang di-list di sini adalah perbuatan-perbuatan dari Mesias. Dari mana orang mengenal Sang Mesias? Dari karyanya, dari perbuatannya ya. Dari perbuatan-perbuatannya itu orang bisa menarik kesimpulan, ya apakah dia ini memang Mesias atau bukan. Ini penting ya, saya. Ini apa? Untuk menyodorkan perbuatan yang esensial gitu ya. Sebetulnya yang dilakukan Yesus kan ya bukan cuma ini ya pasti gitu ya. Pasti ada bagian-bagian yang lain yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi menarik bagaimana Yesus Kristus sendiri atau apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus tentang dirinya sendiri. Perbuatan apa gitu. Nah, sudah kalau kita membaca di dalam terang perjanjian lama, kita tahu bahwa yang dikatakan di sini ini bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah dinubuatkan ya di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yesaya. Jadi memang di sini ya kutipannya bukan cuma dari satu bagian ayat gitu misalnya, tapi ada apa ya ini Mbak, gambaran yang sifatnya itu evokatif gitu ya tentang motif-motif yang ada di dalam Yesaya ya, berkat eskatologi itu seperti apa, digambarkan seperti apa ya di sini dan di sana di dalam kitab Yesaya. Tapi melalui penggambaran yang sifatnya evokatif ini ya, saya. Orang yang familiar, orang yang tahu ya, orang yang paham, orang yang mengenal ya nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Yesaya, itu tentu bisa mengaitkan ini memang Sang Mesias gitu. Ini memang Sang Mesias. Nah, maka saya penting ya saya kita untuk mengetahui, ya, memahami, ya, menghafalkan, menghayati janji-janji Tuhan itu penting saya. Kalau kita nggak tahu janji-janji Tuhan itu apa ya, kalau kita nggak tahu apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci dan bagaimana kita bisa berharap, nanti berharapnya salah, lagi-lagi proyeksi dari diri sendiri. Sebetulnya Tuhan nggak pernah menjanjikan seperti itu. Tapi kita pikir Tuhan akan melakukan seperti itu, padahal Tuhan nggak pernah berjanji. So, ini kan kekacauan ya di dalam kekristenan. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang sebetulnya nggak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Makanya sekarang penting ya, saya, untuk kita mengetahui gitu, untuk kita ini mempunyai apa ya pemahaman akan janji-janji Tuhan yang memang sungguh-sungguh ditulis di dalam kitab suci itu sebetulnya apa. Lalu dari situ ya kita bisa berharap kepada Tuhan dengan benar, berharap dengan konten yang benar, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena apa? Karena memang Tuhan yang menjanjikan akan melaksanakannya. So, balik lagi kepada teks ini ya, di dalam teks ini kita tahu bahwa yang dikatakan oleh Sang Mesias, oleh Yesus Kristus ini tidak lain tidak bukan adalah janji-janji atau nubuatan yang sudah dikatakan ya, yang sudah dinubuatkan sejak zaman lampau melalui Nabi Yesaya. Jadi orang yang mengenal pengharapan eskatologis kitab Yesaya,
dia akan bisa mengatakan bahwa inilah Mesias yang sejati itu, inilah Mesias yang sesungguhnya, yang dinanti-nantikan itu. Jadi nggak perlu lagi untuk mencari bukti-bukti yang lain, ya, karena ya ini sebetulnya gitu, yang dinyatakan sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, perhatikan bahwa di sini, kalau saudara baca secara cepat, mungkin saudara akan rasa ini terutama yang ditonjolkan adalah perbuatan apa ini mujizat gitu ya. Mujizat sudah pasti termasuk di sini ya, karena itu nubuatannya juga seperti itu gitu. Tetapi kadang-kadang mungkin ya saudara dan saya kita bisa sedikit kurang peka bahwa di sini termasuk sebetulnya juga adalah pengajaran. Jadi bukan cuma mujizat tapi juga pengajaran. Coba sudah baca lagi, sudah di dalam ini ya Pak, ayat keempatnya dikatakan, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar, ya kamu dengar dan kamu lihat, ya bukan cuma melihat, bukan cuma melihat mujizat, tapi juga mendengar. Mendengar apa? Ya pasti mendengar pengajaran, mendengar apa? Tapi bukan cuma itu, kalau saudara membaca di dalam ayat 5, memang orang buta melihat, ya itu adalah mujizat. Orang lumpuh berjalan, mujizat. Orang kusta menjadi tahir, mujizat, ya. Orang tuli mendengar, mujizat. Orang mati dibangkitkan, ya, ini juga mujizat. Lalu kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah ini kita nggak bisa bilang mujizat ya, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini berarti bicara tentang apa, Ini bicara tentang the teachings of Jesus. Ini bicara tentang pengajaran yang keluar dari mulut Kristus, ya. Jadi, saudara kalau membaca di dalam bagian ini secara lengkap, ya, bukan hanya bicara tentang Mesias yang melakukan mujizat, tapi bicara juga tentang Mesias yang mengajarkan firman, Mesias yang mengajarkan kebenaran. Dua-duanya ya, saya di sini, baik bicara tentang hearing, ya, hearing the word of God, tapi juga seeing, ya, seeing the glory of God melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu, ya. Nah, tentu di sini ya, yang kita ini kita harus bilang ada pendengaran firman, ada melihat mujizat, ya. Tapi melihat mujizat, ya, kalau saya boleh pinjam perspektif daripada Injil Yohanes, kita sudah pernah bahas bagian ini, ya. Itu substansinya, bukan kepada pengalaman mujizatnya, tapi bagaimana melalui mujizat ini orang akhirnya mengenal, ya, mengenal siapa itu Kristus. Jadi balik lagi kepada pengenalan akan siapa itu Sang Mesias. Mengenal Yesus Kristus itu siapa, ya, melalui perbuatannya, melihat kemuliaan Allah, ya. Kemuliaan Allah yang dinyatakan, ya, melalui mujizat, tapi juga melalui pengajaran firman ini, ya, dua-duanya kalau kita melihat. Nah, itu yang disodorkan kepada Yohanes Pembaptis. Lalu di sini Yohanes Pembaptis ya diminta untuk bergumul gitu. Diminta untuk bergumul, ya, untuk mengambil sikap, ya, untuk percaya, ya, untuk yakin, ya, certain dan bukannya tidak certain bahwa Yesus Kristus itu memang adalah Sang Mesias. Yesus itu adalah Sang Kristus, ya. Yesus itu adalah Sang Mesias yang diurapi, yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Bahwa Yohanes Pembaptis punya pertanyaan-pertanyaan ini, ya, kita bisa quote-unquote itu maklum gitu ya, maklum di dalam keadaan seseorang yang dipenjara gitu ya. Ini kan apa itu bukan satu pengalaman yang apa ya biasa, tapi realistically speaking ya, orang di penjara ya bisa saja saya mengalami depresi, bisa saja mengalami kekecewaan, bisa mengalami keraguan-raguan, itu normal ya, humanly speaking itu sebenarnya normal gitu. Tetapi di dalam bagian ini pun ya sudah melihat bagaimana Yesus juga menguatkan Yohanes in a way, melalui orang yang diutus itu ya untuk murid-muridnya, ya ini apa yang bertanya kepada Yesus Kristus. Melalui mereka sebetulnya Yesus juga meneguhkan iman dari Yohanes Pembaptis, ya. Sudah perhatikan di sini pembicaraan dari Yesus Kristus sangat realistis ya. Satu sisi, perhaps ya gambarannya seringkali realistis itu adalah gambaran ambivalen seperti ini ya. Ambivalen kalau di dalam dunia modern dianggap sebagai sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Karena orang modern maunya selalu kepastian gitu. Certain gitu ya. Jadi ini sebetulnya hitam atau putih gitu. Kalau putih ya jangan hitam, kalau hitam jangan putih gitu ya. Jadi orang ini sebetulnya baik atau nggak baik gitu misalnya kan ya. Jadi teologi ini sebetulnya benar atau salah. Kalau salah ya nggak ada benernya, kalau benar nggak ada salahnya gitu ya. Tapi perhaps di dalam banyak hal yang ambivalen itu yang lebih realistis gambarannya. Kita membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu orang hebat atau orang lemah itu misalnya ya, either or, hitam putih gitu. Orang hebat, perkasa, ya yang nggak ada salahnya sama sekali, yang kita bisa teladani habis-habisan itu. Atau dia orang yang lemah, bajingan gitu misalnya ya.
orang jahat gitu misalnya yang kita cuma boleh mengutuki gitu ya. Ini immature ya gambaran kayak begini gitu. Immature. Saudara kalau memperlakukan ini ya Pak, banyak hal ya, termasuk gereja ya. Ini gereja sepenuhnya ada kelebihan, nggak ada kelemahannya, atau gereja bobrok yang nggak ada kelebihannya sama sekali. Kayaknya nggak mature sih orang berpikir seperti ini ya. Nanti kecewa gitu akhirnya, atau kita menipu diri ya. Karena apa sih? Ya karena profilnya salah gitu. Di dalam banyak hal kecuali Tuhan sendiri ya, kecuali Tuhan sendiri, kecuali firman Tuhan ya, kecuali Alkitab itu. Tapi dalam banyak hal waktu kita melihat organisasi, waktu kita melihat institusi, waktu kita melihat komunitas, waktu kita melihat manusia ya, waktu kita melihat orang-orang ya, perhaps gambaran yang paling benar ya gambaran ambivalen ini gitu. Dia ada kelebihannya, tapi dia juga punya kekurangan gitu. Dia bukan dewa, dia bukan Allah, bukan. Dia bukan Tuhan ya, jadi ada kekurangannya. Tapi kekurangannya juga mesti ditaruh secara proporsional gitu ya. Jangan kita terus bikin cerita sulap demikian sampai akhirnya nggak ada kekurangannya gitu. Yohanes Pembaptis nggak ada kekurangannya. Pendeta saya nggak ada kekurangannya. Pemimpin gereja nggak ada kekurangannya. Kayak nggak realistis juga gambaran kayak begini kayaknya. Nggak realistis kayak begini ya. Ini gambaran menipu diri, self deception namanya gitu. Tapi perhaps gambaran yang benar adalah ya ada kelebihan, ada kekurangannya seperti profil Yohanes Pembaptis ini loh. Profilnya Yohanes Pembaptis, saudara bisa melihat kelebihannya, di-affirm oleh Yesus Kristus. Tapi kekurangannya, ya Yesus juga bisa merebuke, ya Yesus bisa menjelaskan dengan apa adanya, dan tapi Yesus terus kemudian menguatkan juga ya, menghibur, menguatkan ya, supaya Yohanes juga boleh bertumbuh ya. Yohanes orang besar, saya orang besar, tapi bukan berarti orang besar nggak perlu bertumbuh lagi ya. Orang besar sebesar apapun ya, baik itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel atau siapa, Yohanes Pembaptis yang lebih besar daripada semua nabi perjanjian lama dikatakan, dia juga perlu bertumbuh di sini ya. Termasuk saudara dan saya juga perlu bertumbuh ya. Termasuk orang-orang yang saudara kagumi di dalam kehidupan mereka juga perlu bertumbuh sebetulnya, bukan nggak perlu bertumbuh. So, kita melihat gambaran yang ambivalen ya, again untuk orang modern seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Ambivalen, nggak tegas gitu ya. Jadi gimana dong gambarnya abu-abu gitu ya. Ambivalen digambarkan abu-abu ya. Maunya kalau nggak hitam putih ya. Nggak hitam putih, nggak ada daerah abu-abu. Tapi ini bukan abu-abu sih. Abu-abu pun itu monoton ya. Itu sebetulnya itu color yang one tone ya, monoton sebetulnya gitu. Kalau kita bilang abu-abu, gambarannya bukan abu-abu sebetulnya. Ada gambaran ya, ada kelebihannya ya, ada kelemahannya juga. Itu kan bukan gambaran abu-abu ya sebetulnya gitu. Tapi ada kelebihan yang kita mesti ngomong, ada kelebihannya. Dan ada kekurangan, kita bicara kekurangannya juga. Nah, kelebihannya Yohanes Pembaptis. Ya. Kekurangannya Yohanes Pembaptis. Ini yang kita mau bicara di sini ya, saya. Apa kelebihannya? Kelebihannya jelas ya, saya. Kita membaca di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, itu dia pelayanan itu di padang gurun kan ya. And yet, despite dia melayani di padang gurun ya, ini daerah yang nggak bisa dihuni ya sebetulnya padang gurun. Tapi dia bisa menarik banyak orang ya, large crowd datang kepadanya. Ini kelebihan ya, Soe. Jadi orang-orang datang itu apa sih ya, Soe? Ini kalau sudah baca di dalam perkataan ini apa Yesus Kristus ya, ayat 7. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari ya. Jadi ini again perhaps double meaning juga ya saya di dalam istilah ini gitu. Yang pasti saya orang pergi ke padang gurun ya saya itu nggak mengharapkan untuk melihat satu pemandangan yang indah ya. Ya salah lah saya pergi ke padang gurun untuk itu gitu. Ada daerah yang jauh lebih indah kali waktu orang mau traveling untuk menyaksikan pemandangan yang indah gitu ya, bukan padang gurun. Ya oke lah, mungkin saudara dan saya hidup di kota besar, kadang-kadang kita bisa tertarik dengan gambaran padang gurun. Tapi siapa tahan saya tinggal di sana bolak-balik ke sana lagi ke sana lagi. Itu cuma one time experience and that's it, cukup kali ya. Kalau saudara misalnya ada kesempatan atau ke padang gurun Sahara gitu misalnya ya. Masa saudara akan kayaknya tahun depan kita ke sana lagi, menarik loh gitu. Panasnya menyengat gitu ya. Itu ada kala jengkingnya atau apa gitu ya, itu serem gitu ya, itu nggak kalah dengan ini apa naik roller coaster, saya tegang di Uber kala jengking gitu misalnya, hide and seek gitu dan sebagainya, kayaknya agak mentally terganggu deh orang kayak begitu.
mungkin cukup sekali lah saya untuk apa ya orang pergi ke padang gurun gitu, untuk apa sih di sana? Yang pasti bukan untuk cari pemandangan yang indah, kan nggak terlalu ada di sana. Jadi orang datang ke padang gurun itu pasti tertarik oleh sesuatu yang lain gitu ya, tertarik oleh sesuatu yang lain. Apa saya? Nah, ini ada gambar yang menarik di sini ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari, ya. Buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Literally ya, ya sangat mungkin ini menunjuk kepada pakaiannya Yohanes Pembaptis ya, kita tahu dia memang unik ya, fashionnya itu unik gitu ya, jadi tapi orang juga nggak akan datang karena dia fashionnya unik ya Neso ya, apa gitu, karena pakai ini apa baju yang lain daripada yang lain gitu misalnya, kayaknya orang juga bukan datang karena itu. Tetapi arti ini ya so ya, ini ada arti simbolik sebetulnya waktu dikatakan bulu yang digoyangkan angin kian kemari, dan ini termasuk kelebihannya Yohanes Pembaptis ya so ya. Waktu dikatakan bulu yang digoyangkan angin kian kemari ya, seperti kayak menggambarkan Yohanes Pembaptis ya, apa pakaiannya mungkin seperti itu. Tapi ini sekaligus merupakan simbol, ya, natural simbol daripada gambaran seseorang yang jelas bukan Yohanes Pembaptis ya. Apa itu saya? Jadi di dalam zaman itu ya saya, ini apa buluh yang digoyangkan angin kian kemari itu adalah gambaran tipe manusia, orang, bahkan pengkhotbah, katakannya pengkhotbah ya, pembawa berita, yang mana beritanya itu bisa disesuaikan dengan seleranya pendengar. Itu namanya buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Ya. Ini lawan katanya Nabi, lawan kata Nabi. Nabi itu jelas bukan itu. Nabi itu ada courage untuk memberitakan apa yang Tuhan mau nyatakan, entah itu politically correct, institutionally correct ya, atau tidak gitu. Nggak, Nabi itu nggak peduli saya. Nabi itu nggak mengejar sesuatu yang ya hati-hati loh ya, ini ada si ini datang ya, hati-hati ya, jangan tersinggung dia ya. Dia mesti senang hatinya gitu ya. Jangan sampai kita menegur kesalahannya. Jangan ya. Jangan kita mesti menyenangkan pejabat itu, pemimpin itu dan sebagainya, karena ini orang-orang penting yang nggak boleh terluka perasaannya ya. Itulah yang namanya bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Benar ya saya, ini apa ironi ini ya. Secara literal mungkin Yohanes Pembaptis indeed dia pakai pakaian yang seperti bulu yang digoyangkan angin kian kemari gitu. Tetapi ya saya sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah pendeta ya, sebagai pengkhotbah dia sudah pasti saya bukan seseorang yang digoyangkan ke sana kemari ya, mengikuti selera pendengarnya. Dia kalau mau dikelompokkan seperti kayak pendeta yang nggak populer sebetulnya gitu ya. Ini bukan pendeta yang bisa mengambil hati audience gitu ya. Nggak, itu pasti bukan Yohanes Pembaptis. Beritanya itu ya sebetulnya ya sangat menjengkelkan gitu. Sebetulnya ya kita bisa mengatakan dia ditahan ya oleh Herodes juga karena itu juga kan saya, karena dia nggak mengadaptasi ya, khotbahnya untuk orang besar seperti Herodes, makanya dia dipenjara gitu. Pengkhotbah yang nggak populer saya intinya itu, yang uncompromising ya, yang nggak mengompromikan, dan inilah saya betul-betul gambaran seorang nabi. Yesus Kristus affirm ya bagian ini. Maksudnya, kamu cari apa? Kamu cari bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Oh iya, kalau gambaran dipakainya Yohanes Pembaptis ya bener lah kamu cari. Tapi kamu juga bukan cari itu kan? Karena apa? Karena precisely Yohanes bukanlah tipe pengkhotbah yang seperti bulu yang digoyangkan angin kian kemari, yang mengikuti selera daripada pendengarnya, ya, yang politically, institutionally correct, perhaps also ecclesiastically correct. Ya, bukan. Yohanes Pembaptis bukan orang seperti itu. Tetapi dia akan mengatakan seperti nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, ya, apa yang mesti dia katakan, ya dia katakan. Kalau itu memang berasal dari Tuhan. Maka Yesus di sini mengatakan melihat nabi, ya, melihat nabi, benar Yesus bilang, aku berkata, bahkan lebih daripada nabi. Sudah jelas dia termasuk daripada kualifikasi nabi, ya. Tapi Yesus sendiri mengatakan dia lebih daripada nabi. Waktu dikatakan lebih daripada nabi, ya, kita kadang-kadang dengan perspektif semi-pelagian, ya, semi-pelagian, kita bisa berusaha mencari-cari apa ya kira-kira karakter Yohanes yang lebih hebat daripada Yehezkiel. Di dalam hal apa ya Yohanes Pembaptis itu lebih besar daripada Daud, ya.
Di dalam hal apa ya, dia adalah lebih shiny daripada Abraham gitu misalnya. Sekali lagi ya, Syekh, ini nggak menarik, Syekh. Perspektif teologi reform membicarakan kayak begini nggak menarik sama sekali. Mengapa, Syekh? Sederhana ya, sederhana. Karena kalau saudara kejar itu, nanti terus akhirnya kita nggak melihat Kristus. Yang kita lihat adalah kebesaran Yohanes Pembaptis. Dan lebih celaka lagi, saudara akan berusaha untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Celaka juga tanpa Kristus. Tanpa Kristus, nggak ada Kristus. Christless imitation of the saints. Christless imitation of the great man of the Bible. Nggak ada Kristus di dalamnya, nggak ada. Karena saudara nggak akan mendengar perbuatan yang dilakukan oleh Kristus. Tapi saudara akan melihat hero-hero di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, orang-orang hebat, ya, the greatest of the greatest, ya. Kemudian saudara berusaha untuk menjadi ke sana gitu. Helpless spirituality ya, miserable spirituality seperti ini ya. Nggak ada kaitannya dengan diberitakan oleh Matius. Lalu bagaimana ya kita menafsir bagian ini? Bagaimana ya kita menafsir? Yesus sendiri mengatakan, Yesus sendiri bilang, lebih daripada nabi di sini kan. Yesus yang bilang. Ini kan dicatat oleh Matius, bukan kita yang mengada-ada. Kenapa, saya? Jawabannya sebetulnya sederhana, saya. Kenapa dia lebih daripada semua nabi yang lain, bahkan kita bisa mengatakan lebih besar katakannya. Alasannya itu apa, saya? Alasannya itu ada pada pribadi Kristus. Alasannya bukan ada pada pribadi Yohanes Pembaptis, tapi alasannya ada pada pribadi Kristus. Mengapa, saya? Karena Yohanes Pembaptis bukan hanya menubuatkan kedatangan Kristus, kedatangan Sang Mesias, tapi dia adalah the very predecessor. Dia adalah pendahulunya. Jadi bukan cuma menubuatkan seperti Yesaya, Yeremia, ya, atau yang lain-lain, Daud dan sebagainya. Dia bukan hanya menubuatkan seperti nabi-nabi yang hebat itu, tapi dia bahkan yang mendahului, yang mempersiapkan jalan. Dialah Elia yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Karena ini ya, dia itu lebih besar daripada semua nabi yang lain. Jadi sudah melihat di sini ya, kebesaran Yohanes Pembaptis itu karena Kristus. Saudara, kita coba ini ya, Pak, renungkan bagian ini untuk saudara dan saya. Kebesarannya saudara dan saya itu karena Kristus atau karena kita sendiri. Kebesarannya gereja kita itu karena Kristus atau karena kualifikasi gereja kita sendiri. Yang mana ya sebetulnya itu? Yang mana, saya? Hati-hati ya, saya, dengan gambaran kebesaran yang Christless sebetulnya itu, yang nggak ada Kristus ya. Yang Kristus nggak disinggung. Yang struggling untuk menjadi besar ya, terus kemudian pakai tokoh-tokoh perjanjian lama, perjanjian baru dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya adalah mencapai kebesaran sendiri. Yang nggak ada Kristusnya sebetulnya. Yang Kristus totally absen di sana ya. Sekali lagi ya, kita juga bisa membahas di dalam khotbah ini, kenapa Yohanes Pembaptis? Oh iya, karena dia seorang asketik gitu misalnya. Di antara semua perjanjian lama kayaknya nggak ada yang lebih asketik daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ini ya, inilah contohnya gitu ya. Nggak ada Kristus kan di sini ya. Nggak ada kaitannya dengan Kristus gitu. Lebih nggak ada kaitannya lagi. Karena apa, saya? Karena orang-orang di dalam zaman Yesus sendiri mengatakan ini kontras banget ya antara Yohanes Pembaptis sama Yesus. Ya, Yesus makan, minum, yang ini puasa terus-menerus, nggak selesai-selesai, kapan bukan gitu kan. Malah kontras gitu ya. Malah sulit untuk mengatakan ini sebagai kelebihannya Yohanes Pembaptis. Jiwa asketiknya. Oh ya, dia tahan susah. Gitu kan, di padang gurun ya. Bisa tahan di dalam situasi yang menderita seperti itu ya. The Great John the Baptist ya. Kenapa? Dia adalah seorang penderita besar gitu misalnya. Gak ada hubungannya ini dengan Kristus. Gak ada hubungannya. Gak ada. Saudara bisa terus menggali seperti ini ya. Akhirnya kita nggak ketemu. Ini bukan agama Kristen akhirnya. Gitu. Kita masuk kepada ajaran yang lain. Gitu. Ajaran moralistik. Bukan ajaran Kristen. Mengapa? Jawabannya sederhana. Tidak ada Kristusnya. Nggak ada Kristusnya. Yang ada adalah teori-teori peneladanan yang mengajak saudara besar untuk menjadi besar seperti orang-orang besar itu. Sementara kita sendiri gagal melihat kebesaran mereka itu sebenarnya karena apa gitu. Sekali lagi ya, kebenaran Yohanes Pembaptis, kebesaran Yohanes Pembaptis. Itu karena Kristus ya, bukan karena dia asketik lah, karena dia di padang gurun atau karena dia bisa menarik large crowd gitu misalnya, atau kebesarannya itu karena dia, khotbahnya itu tajam sekali ya, nggak ada loh orang khotbah setajam ini ya, luar biasa tajam, berani ya Yohanes Pembaptis ini, dia tuh besar karena dia tajam dan berani gitu misalnya. Again, nggak ada Kristusnya ya di sini ya, nggak ada.
Kenapa nggak ada ya? Hati-hati ya saya dengan spiritualitas yang membawa saudara kepada berita yang nggak ada Kristusnya. Berita yang Tuhan nggak mendapatkan kemuliaan. Yang mendapat kemuliaan itu manusia. Termasuk bahkan ya manusia-manusia perjanjian lama itu ya saya, yang memang sangat diberkati Tuhan. Jadi itu yang dipermuliakan. Lalu terus kita harus menjadi seperti mereka. Seperti mereka ya. Ya inilah saya yang dinamakan dengan pelagianisme. Pelagianisme, semi pelagianisme ya, tapi bukan sesuai dengan ajaran kitab suci. Mari kita kembali kepada ajaran kitab suci, saya melihat kebesaran manusia ya dari perspektif pribadi Kristus. Saudara bukan nggak boleh melihat kebesaran manusia, tapi waktu kita melihat kebesaran manusia itu kebesaran siapa sebetulnya yang kita lihat? Kebesaran dia sendiri atau kita melihat kemuliaan Kristus di situ? Atau kita bisa mengaitkannya dengan pribadi Kristus? So, balik lagi ya saya kepada ayat ini. Di sini dikatakan Yesus mengatakan, "Melihat nabi benar dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi." Karena tentang dia ada tertulis ya, karena ini kan ya, ayat 10 kan ya. "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Tepat kan ya yang dikatakan di sini itu. Seperti kita tadi sudah bahas. Kenapa ya? Dia melampaui nabi. Lebih daripada nabi yang lain. Mengapa saya? Kan jawabannya, saudara bisa membaca di dalam ayat ke-10. Karena Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Tuhan yang mendahului Sang Mesias. Dialah yang mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Ya ini juga alasannya. Dia besar karena Kristus. Alkitab mengatakan alasan-alasan yang lain. Kecuali alasan ini. So, mari kita kembali kepada Alkitab. Guys. Saudara dan saya menjadi besar. Katakanlah menjadi besar. Kita menjadi besar karena apa, saya? Apa yang dibicarakan orang tentang kebesaran saudara dan saya? Misalnya gitu. Apa, saya? Saudara mau dibicarakan apa? Apa yang menarik bagi saudara untuk dibicarakan? Kalau kita tertarik sesuatu yang lain, yang nggak ada kaitannya dengan Kristus, dengan pribadi Kristus, ya kita celaka. Kita ini berarti orang-orang narsisistik yang nggak jelas, saya, spiritualitasnya. Kita nggak jelas banget ini dalam pengikutan akan Yesus Kristus. Benar nggak sih sebetulnya mengikuti Yesus Kristus? Atau kita sebenarnya mengikut sesuatu yang lain? Mengikut gambaran kebesaran diri kita sendiri ya, dan bukan Yesus Kristus. Karena nggak ada Kristus di dalam pembicaraan, di dalam cerita kehidupan kita nggak ada Kristus sebetulnya. Kita lebih tertarik dengan kerja keras kita lebih tertarik dengan kesucian kesalehan kita lebih tertarik dengan cerita bagaimana kita berkorban, kita lebih tertarik dengan bagaimana kita menolong ini dan menolong itu dan sebagainya. Tapi nggak ada pembicaraan tentang Kristus di sini. Nggak ada, saya. Sekali lagi ya, saya. Kita membaca ayat ke-10 ya. Yesus mengatakan, mengapa Yohanes ini lebih daripada nabi? Saudara membaca, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Karena Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan Tuhan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya ya, berbagian di dalam kebesaran Yohanes Pembaptis yang dilihat dari perspektif pribadi Kristus, kalau kita juga mempersiapkan jalan Tuhan. Tuhan akan datang kembali. Ini berita Advent ya saya. Tuhan akan datang kembali. Sama seperti kedatangan Tuhan yang pertama ya. Kedatangannya sebagai bayi, Natal ya. Itu ada jalan yang perlu dipersiapkan. Ya. Kedatangan Mesias kembali. Kedatangannya kembali sebagai hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja. Itu juga perlu persiapan jalan. Saudara dan saya bisa menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan kedatangan Mesias kembali ini. Dan di sini bukan satu orang. Ya, kalau Natal dia mempersiapkan jalan, ya ini satu orang, satu individu namanya Yohanes Pembaptis, ya, yang mempersiapkan jalan kedatangan Kristus kembali. Itu bukan satu orang, tapi gereja seharusnya mempersiapkan itu. Ya. Kita, saudara dan saya, ya seperti Yohanes Pembaptis, berbagian di dalam kemuliaan Kristus, ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Terakhir, poin-poin terakhir, yaitu dari ini ya, perikop yang 11, 12, 13. Di situ dikatakan
ini ya, tentang kerajaan sorga ya, tentang kerajaan sorga. Sebetulnya ada beberapa poin kita bisa bahas, tapi saya membatasi satu poin saja gitu. Tentang kerajaan sorga ya, di sini dikatakan ya. Saya terutama mau highlight ayat yang ke-12. Di situ dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sudah kita bandingkan dengan terjemahan Inggris ya, 11 ayat yang ke-12. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence. And the violent take it by force. Mungkin dalam bahasa Inggris ada ini ya, bahasa Indonesia bilang serong, menyerong dan sebagainya. Agak kurang jelas ya, perlu tafsiran lagi apa maksudnya menyerong ya. Tapi di dalam ini ya, terjemahan ESV ya, seperti yang digunakan juga di dalam komentari dalam bahasa Inggris, ada terjemahan ini ya, has suffered violence. Menarik ya, ya. Tanda kerajaan Allah itu hadir. Justru ditandai dengan adanya violence. Yohanes Pembaptis mengalami itu, ya. Yohanes Pembaptis. Yesus ya, mengalami itu. Dia mati di atas kayu salib. Itu violence. Ya. Murid-muridnya ya, itu mengalami violence. Dan ini adalah tanda ya, kerajaan Allah. Hati-hati ya, saya dengan ketidaksiapan waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu ya. Setiap minggu kita mengatakan ini di dalam doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, saudara mengerti nggak ini apa artinya ya kalimat ini? Nah, kalau kita melihat dari perspektif Matius pasal yang ke-11 ya, datangnya kerajaan Allah itu diikuti dengan violence ya, dengan kekerasan. Mengapa ya saya? Mengapa? Ya karena dunia ini adalah dunia yang nggak siap menyambut datangnya kerajaan Allah. Dunia ini lebih suka di dalam kegelapan. Sudah membaca ya, di mana kebangunan rohani terjadi, ya, di mana pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Sudah membaca di dalam cerita reformasi. Sudah membaca di dalam cerita gereja mula-mula. Ya. Waktu pekerjaan Tuhan itu hadir, selalu ada perlawanan. Saya. Ada perlawanan. Dan perlawanan bukan hanya orang-orang nyinyir. Sudah. Kalau orang-orang nyinyir, ya sudah cuma orang nyinyir. Begitu ya. Perlawanannya itu adalah kejahatan yang betul-betul diekspresikan. Ada violence di sini, ada penolakan, ada kuasa jahat ya, yang tidak rela bahwa kerajaan Allah itu hadir. Maka ini bukan sesuatu yang akan smooth gitu ya. Waktu prinsip-prinsip narasi kerajaan Allah, waktu spirit kerajaan Allah ini mau hadir ya, dia itu menjungkir balikan ya, menjungkir balikan tatanan yang selama ini sudah dibangun di dalam dunia ini, establish ya, worldly establishment. Luther membicarakan dalam Heidelberg Disputation ya, saya. Ada theology of glory, ada theology of the cross. Ya. Waktu narasi theology of the cross itu hadir, ya. Theology of glory, ya, theology of worldly glory, itu nggak akan suka, saya, karena ini berbenturan. Gitu. Waktu Yesus hadir, ya, sudah lihat, itu dia menimbulkan banyak orang itu marah, benci, ya, saya, hatred, ya. Kenapa dia makan dengan orang berdosa? Gitu? Kenapa? Gitu? Kenapa dia menegur kita? Gitu? Nggak ada orang berani menegur kita loh. Selama ini semua orang menghormati kita. Ya. Mereka perlakuan kita sebagai orang yang righteous. Kita dianggap sebagai orang-orang yang paling saleh. Datang satu orang yang namanya Yesus, tiba-tiba dia menegur kita. Dia bilang kita ini orang berdosa. Apa-apaan orang ini? Gitu. Sudah lihat ya, di mana pekerjaan Tuhan itu hadir, selalu ada perlawanan. Gitu. Ada violence di sini ya. Lalu, apa saya? Kenapa ya mesti bicara tentang kalimat seperti ini? Karena Tuhan mau ya, waktu kita mengharapkan datangnya kerajaan Allah, itu gambaran kita itu ada gambarannya theologically realis, gitu. Theologically real, bukan theological ideal, ya, bukan gambaran idealisme, sentimentalisme, ya, romantisisme. Ini bahaya, gambaran seperti ini ya. Bisa mengecewakan, karena kita pikir, datanglah kerajaanmu, semua orang akan hidup di dalam cinta, pengampunan. Ya memang maunya begini, sudah melihat ya, mengampuni saja susah, mengampuni saja susah. Apalagi minta maaf, apalagi minta maaf. Mengampuni saja susah, apalagi mau minta maaf. Nggak ada, yang ada adalah mempertahankan self-righteousness. Padahal kerajaan Allah kan bicara tentang pengakuan dosa, ya. Pertobatan, kerendahan hati, pengampunan dosa, penerimaan,
table fellowship. Ini saja ditentang saya. Ini saja ditentang. Table fellowship, oke, table fellowship. Saya yang pilih, saya mau makan dengan siapa itu saya yang pilih. Saya nggak mau makan dengan sembarangan orang, karena saya nggak level dengan orang-orang itu. Bicara table fellowship, iya, table fellowship yang sangat diwarnai oleh like and dislike. Jadi bagaimana saya bicara tentang datangnya kerajaan Allah? Buntu kan di sini. Makanya Alkitab itu realistis ya. Secara paradoks ya, itu waktu Tuhan itu menyatakan, ya, menghadirkan kerajaannya, itu justru ditandai sepanjang zaman ya, dengan kekerasan, dengan violence, dengan perlawanan. Bahkan Yesus sendiri ya, mati di atas kayu salib ya, menggenapkan kehendak Bapaknya. Dia sendiri mati di atas kayu salib. Saudara dan saya kita nggak dikecualikan saya dengan cerita ini gitu. Kalau kita percaya Matius 11 ini ya memang paradigmatis ya saya, untuk kehidupan orang percaya mengikut Kristus. Kita waktu terus berdoa memohon revival ya saya, kebangunan rohani, awakening ya, supaya orang semakin mencintai Tuhan, supaya gereja semakin dimurnikan, supaya gereja semakin dikuduskan, supaya gereja sungguh-sungguh mengikuti narasi Injil ya. Saudara dan saya akan mengalami perlawanan, akan mengalami violence, akan ada turbulence. Itu sudah dikatakan di dalam Alkitab, nggak ada yang baru saya dengan ini. Ini bukan sesuatu yang mengherankan, nggak ada yang mengherankan di sini. Karena apa saya? Ya karena dari dulu sudah dikatakan seperti itu. Yesus sendiri mengatakan seperti ini ya. Tapi seperti dikatakan Martin Luther ya. Penghiburannya apa saya? Ya penghiburannya ini. Justru kalau saudara dan saya mengalami ya bersyukur saya. Berarti kita itu sejalan dengan kehidupan para nabi. Martin Luther pernah mengatakan kalau kita di dalam kehidupan terus-menerus diganggu oleh setan, ya bersyukurlah, terhiburlah, berarti you are on the right track. Berarti saudara sudah berjalan di dalam jalan yang benar. Tapi kalau nggak ada pergumulan, nggak ada serangan, nggak ada spiritual attack, jangan-jangan sudah bersama dengan setan itu, makanya nggak ada serangan sama sekali. Yesus sendiri mengatakan di khotbah di bukit ya, di dalam akhir dari khotbah bukan akhir dari khotbah di bukit, akhir daripada sabda bahagia itu ya. Di situ kan dikatakan waktu orang itu dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Ya. Yesus bilang, bersukacita dan bergembiralah. Kalau kamu dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat, bersukacita, bergembiralah. Mengapa? Ya karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berarti apa saya? Saudara dan saya itu bergembira, bersukacita. Karena kita dikelompokkan di dalam kelompok orang-orang seperti nabi-nabi ini. Ya, nabi-nabi ini justru yang diutus oleh Tuhan. Itu difitnah, dianiaya, dicela. Ya begini memang nasibnya. Dan Yesus Kristus sendiri juga mengalami ini. Yohanes Pembaptis juga mengalami itu sebelum Yesus Kristus. Jadi, again, nggak ada yang baru. Dan murid-murid Kristus ya akan mengalami yang sama. Ini nggak seharusnya mendiscourage kita, nggak seharusnya melemahkan iman kita, tapi justru semakin ya kita tahu apa artinya mengikut Tuhan. Kita bersukacita, kita bergembira, kita dianggap berbahagia. Karena demikianlah orang-orang yang mengikut Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami di minggu Advent ketiga ini bisa merenungkan seorang tokoh yang Tuhan pakai, Tuhan berkati, Yohanes Pembaptis, seorang manusia biasa yang Tuhan mengatakan lebih daripada semua nabi, tapi kami juga melihat dia adalah seorang yang mempunyai kelemahan, dan kami bersyukur karena kami bisa belajar dari tokoh-tokoh yang realistis seperti ini. Di dalam Alkitab, kami melihat kehidupan kami sendiri, dan kami juga ada pengharapan bahwa Engkau bisa memberkati kami seperti Yohanes Pembaptis. Bahkan Engkau sendiri mengatakan yang berada di dalam kerajaan Allah itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kami bersyukur untuk privilege ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga menolong kami di dalam kelemahan kami, seperti Engkau pun juga menolong Yohanes Pembaptis di dalam kelemahannya. Kami berdoa supaya kehidupan kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai fokus kami, dan kami tidak melihat kepada kebesaran diri kami sendiri atau kekurangan diri kami sendiri, tapi kami boleh senantiasa
menantikan Engkau yang akan datang kembali dan dengan tekun, dengan setia, seperti Yohanes Pembaptis, bersama-sama di dalam persekutuan, kami juga boleh mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan. Tuhan hidupkan di dalam kehidupan kami semua. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.